tidak mampu untuk duduk dan berdiri. Pak, saya sholat berbaringnya kalau terlalu lama pinggang saya encok, Pak. Mati ekstrim ini. Saya kalau sholat berbaringnya terlalu lama pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh apa tidak? Luar biasa, syariat agama Islam ibadah bukan untuk memberatkan, justru mengikuti kemampuan diri kita masing-masing. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh duduk. Kalau nggak sanggup, boleh berbaring. Kalau nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke masjid, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah, Bapak Kiai Haji Sukron Khalidi, mata'anallah bituli hayati. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah yang saya cintai. Sejarah mencatat tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi kepada umat dan rakyat zahir dan batin. Nabi menginginkan umatnya itu bahagia dunia dan selamat akhirat. Itulah sebabnya Nabi kita jadikan pemimpin dari dunia sampai akhirat. Cintanya kepada kita umat ini nggak ada tandingannya, zahir dan batin. Kepentingan beliau kepada umatnya cuma satu, agar umatnya bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Maaf, pemimpin-pemimpin sekarang cintanya sama rakyat, kepentingannya kalau mau pilkada saja. Mau pemilu baru rajin datang ke rakyat. Mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat. Pidato di tengah-tengah rakyat, saudara-saudara, pilih saya jadi pemimpin. Kalau saya terpilih, nanti saya akan sejahterakan rakyat banyak. Setelah jadi pemimpin, bukan mensejahterakan, malah menambah kesengsaraan rakyat. Udah dengerin aja lah. Indikasinya terlihat jelas kok. Ayo lihat sekarang ini nih. Pengangguran bertambah, cari uang susah, lapangan pekerjaan nggak mudah, ditambah lagi dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Ini maaf nih Pak nih, naiknya harga kebutuhan hidup itu kaum ibu yang merasakan tuh.
Betul ya Bu ya? Ibu dikasih uang belanja sama suaminya 10.000, kira-kira dapat apa? Semua harga-harga naik, betul Bu? Beras naik Pak, minyak goreng naik, daging naik, telur naik, susu kendur. Zohir dan batin Nabi cinta kepada kita umat dan rakyat. Di dunia Nabi cinta kita, di akhirat Nabi bela kita. Perlu kita sadari dan kita renungkan, kita ini pengikut Nabi yang utama, Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin. Beliau Nabi yang utama, penghulu para rasul, penutup para nabi. Oleh Allah kita umatnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah berjanji keutamaan umat Nabi Muhammad. Kata Allah, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga pintunya belum akan dibukakan oleh Allah sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Anak keturunan Nabi Adam masuk sorganya belakangan. Umatnya Nabi Ibrahim masuk sorganya belakangan. Umatnya Nabi Nuh masuk sorganya belakangan. Begitupun umat Nabi Musa, Nabi Isa. Allah berikan karena kita jadi pengikut Nabi yang utama. Allah berkehendak umat Nabi Muhammad masuk sorga lebih dulu dari yang lainnya. Alhamdulillah. Nih yang hadir di pesantren siang ini ada nggak 100 orang ini? Lebih 200 orang, masih lebih 2.000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah tuh. Minta tolong echo-nya dimatikan saja, teknisi sound system. Echo-nya dimatikan, treble-nya diturunin sedikit Mas, biar enggak berdengung. Cek 1 2, bass-nya diturunin lagi. Cek 1 2. Nah, dah. Ini treble-nya apa ini? Cek 1 2. Dah, matur suwun Mas. Doakan mudah-mudahan teknisi sound system masuk sorga bareng sama sound-soundnya. Nih, yang hadir di sini ini ratusan orang siang ini di pesantren Al-Falah. Yakinlah Bapak Ibu semua, nanti di akhirat nih semua nih dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan, mau enak dewe. Apa bukti kecintaan Nabi Muhammad kepada kita? Ini renungan nih. Hei, ini renungan supaya kita makin mencintai lagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? Ini aja yang pengen saya omongin di pesantren Al-Falah nih. Mudah-mudahan siang ini pidato saya selesai dalam waktu 5 menit nih. Pidato di sini sampai jam berapa? Sampai asar.
Sampean nggak bayar kok nawar as. Pertama, nih renungan nih buat kita agar kita lebih mencintai junjungan Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat yang beliau bawa. Ayo lihat sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya terkadang beralaskan daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul mursalin, khotamun nabiyin, penghulu dan penutup para nabi. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi hidup yang sangat sederhana, Allah pernah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta aku penuhi. Ini tawaran dari Allah. Apa saja yang kamu minta aku turuti, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Atau mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Atau mungkin kamu mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sendirilah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa saja yang kamu minta aku penuhi Muhammad, asal bisa membuat hati kamu senang. Mendapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil, Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin macam itu? Hei, hei, satu. Yang kedua, bukti cintanya Nabi kepada kita nih, saudara. Setelah terjadinya kiamat, Allahu Akbar, kiamat alal haq, kiamat sebuah kepastian, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita fiksi, tapi kiamat adalah sebuah kepastian dan itu akan terjadi. Setelah terjadinya kiamat, alam ini hancur sehancur-hancurnya. Planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gonjang-ganjing berlipat-lipat, air laut tumpah ke darat, seluruh yang bernama hidup mati bareng. Kiamat. Makhluk yang pertama dihidupkan oleh Allah, para malaikat. Mereka diberikan tugas masing-masing. Setelah malaikat dibangkitkan, Allah memberikan perintah kepada malaikat Jibril dan Mikail.
Jibril turun ke alam, ambil jasad kekasihku Muhammad, bawa ke sorga. Malaikat Jibril dan Mikail dapat perintah dari Allah turun ke alam, nggak ngebantah. Ngapain turun ke alam? Cari kuburan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, saat itu alam sudah hancur sehancur-hancurnya. Jibril dan Mikail bingung, nyari kuburan nggak ketemu. Ngetan ngulon, ngalor ngidul. Wong alam ini hancur berantakan. Jangankan nyari kuburan, nyari Bondowoso saja susah. Betul apa tidak? Dua malaikat ini sujud kepada Allah. Mereka berdoa, ya Allah, dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terbukalah kiranya tanah yang menyimpan tubuh suci kekasihmu. Atas izin Allah, bumi yang menyimpan tubuh baginda Nabi terbuka. Nabi bangkit dari dalam kubur seperti orang yang baru saja bangun dari tidur. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bangkit dari kubur kayak orang baru bangun tidur, ngucek-ngucek mata. Ah, ngucek-ngucek tuh apa bahasa Bondowosonya itu? Hah? Usak-usak gitu loh. Sama ya? Ah. Bangkit dari kubur kayak orang tangi turu, usak-usak mata. Lihat sebelah kanan malaikat Jibril, lihat sebelah kiri malaikat Mikail. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ayu yaumin haza, ini hari apa Jibril? Kata malaikat Jibril, haza ma wa'adar rahman, inilah hari yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu Muhammad. Ini hari kiamat. Hari kiamat. Oh. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, mana umat saya Jibril? Mana mereka? Muhammad, atas izin Allah, manusia pertama yang dibangkitkan adalah engkau sendiri. Yang lain belum ada yang dibangkitkan. Atas izin Allah, manusia pertama yang dibangkitkan adalah engkau. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita lihat nih, bangkit dari kubur, yang ditanya adalah umatnya, orang-orang Bondowoso yang sekarang hadir di pesantren Al-Falah. Ini semua ditanya sama Kanjeng Nabi ketika beliau dibangkitkan lebih dulu. Mana umat saya Jibril? Mana mereka? Allahu Akbar. Andai kata saya yang dibangkitkan lebih dulu, pertanyaan saya tentu bukan mana umat saya, mana bojoku Jibril. Betul apa tidak? Loh, Nabi itu punya keluarga, saudara. Nabi punya anak, punya istri. Betul apa enggak? Lebih dari itu, Nabi punya cucu, Sayyidina Hasan dan Husain. Manusia dibangkitkan pertama, yang ditanya bukan keluarga, bukan istri, bukan anak tercinta, bukan cucu kesayangannya, tapi kita umatnya yang ditanyakan lebih dulu. Nah, ini perenungan buat kita, muhasabah, introspeksi. Begitu cintanya Nabi kepada kita, menginginkan kita selamat dan bahagia. Maka mulai siang ini dan seterusnya,
Walaupun sekelumit yang saya sampaikan, menambah kecintaan kita lalu menjalankan syariat agama seoptimal mungkin. Nah, ini saya titip pesan anak-anak saya para santri nih, santri Pondok Pesantren Al-Falah. Para santri, para santri, para santri. Kalian anak-anak saya para santri pesantren Al-Falah, kelak ketika kalian keluar dari pondok pesantren ini, kalian semua siaplah untuk jadi agent. Apa agent itu? Pembawa misi agama yang baik. Perlu kalian pahami, Islam, syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi bukan memberatkan kehidupan manusia, tapi justru syariat agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi memudahkan kehidupan kita umat manusia. Nah, ini kalian anak-anak saya para santri harus mempelajari ini. Bodoh orang kalau ada yang mengatakan syariat Islam memberatkan kehidupan manusia. Bodoh. Saudara tahu bodoh? Goblok. Saudara tahu goblok? Blow on. Nah, blow on. Saudara tahu blow on? Minum es ditiup. Blow on tuh berasap, disangka panas ditiup tuh. Anak-anak saya para santri, kalian di pesantren ini diajarkan syariat agama Islam itu bukan memberatkan, justru mempermudah. Mana hujahnya? Mana dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa, Allah nggak akan memberikan kita beban yang kita nggak mampu memikulnya. Maka dalam fikih ada kaidah taklilut takalif, menyedikitkan beban. Beginilah bahasa gampangnya nih, Bu. Apapun bentuknya yang namanya ibadah itu mengikuti kemampuan diri kita. Saya ulangi nih. Apapun namanya ibadah mengikuti kemampuan diri kita. Dalam syariat agama Islam tidak ada keterpaksaan, sesuai dengan kondisi diri kita sendiri. Contoh, saya tanya nih, pergi haji hukumnya apa? Wajib bagi. Tidak ada keterpaksaan buat orang yang tidak mampu. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Jelas ini? Jelas? Ibadah apapun itu mengikuti kemampuan diri kita. Syariat nggak memaksakan. Kalau memang diri kita nggak mampu, maka di dalamnya ada rukhsah. Contoh nih, contoh. Hukum asalnya sholat itu wajib berdiri. Betul apa tidak? Hukum asal tuh sholat wajib lu berdiri. Tapi lagi-lagi saya katakan, syariat Islam ibadah mengikuti kemampuan kita. Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh apa tidak? Mengikuti kemampuan kita. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, bokong ambeien, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring?
Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanan terhadap ibadah ikut menurun. Boleh sholat sambil berbaring kalau memang tidak mampu untuk duduk dan berdiri. Pak, saya sholat berbaringnya kalau terlalu lama pinggang saya encok, Pak. Mati ekstrim ini. Saya kalau sholat berbaringnya terlalu lama pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh apa tidak? Luar biasa. Syariat agama Islam, ibadah bukan untuk memberatkan, justru mengikuti kemampuan diri kita masing-masing. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh duduk. Kalau nggak sanggup, boleh berbaring. Kalau nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke masjid, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Jalankan syariat agama yang sudah disampaikan Kanjeng Nabi secara optimal dan maksimal. Tetapi setelah menjalankan berbagai macam ibadah, jangan lupa Islam itu substansi ajaran agamanya menjaga keseimbangan. Ini penting nih. Kita menjalankan syariat, melakukan berbagai macam ibadah harus sejalan dengan nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Bahasa santrinya hablum minallah, hablum minannas. Dua-duanya harus seiring dan sejalan. Agama Islam substansinya menjaga keseimbangan. Nah, sekarang kita lihat nih, Bapak Ibu saudara-saudara, banyak di antara kita umat Islam yang sibuk mengejar gelar pribadi. Ibadahnya rajin agar mendapat penilaian dari orang. Ibadahnya tekun agar bisa dilihat oleh orang. Sibuk mengejar gelar pribadi, tapi lupa untuk menebarkan kebaikan kepada sesama. Sholatnya rajin, tapi maksiatnya tekun. Ada nggak kayak begitu di sini? Mana dia orangnya? Ngajinya getol, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, seneng nyakitin perasaan orang lain. Oh, bukan di sini, di desa sebelah. Di desa sebelah, orangnya rajin ikut pengajian, tapi nyuwun sewu, omongannya, kata-katanya, mulutnya cocote. Cocot apa cocot itu? Mulutnya nggak bisa dijaga, seneng bener nyakitin perasaan orang lain. Tuh di desa sebelah, desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari desa sini katanya nih. Podo ae. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Bapak Ibu saudara-saudara, nah saya kembali lagi ke sejarah kehidupan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu ibadahnya paling mantap, betul apa tidak? Seluruh ibadahnya Nabi itu paling mantap. Rukun syaratnya paling sempurna. Tingkatan ibadahnya paling khusyuk. Tapi sejarah mencatat, selesai Kanjeng Nabi melakukan ibadah, kembali ke tengah-tengah masyarakat, Nabi nyontohkan kepada kita, jadilah manusia yang bermanfaat. Ini penting nih. Tadi saya katakan kita sibuk ngejar gelar pribadi, biar dibilang sama orang rajin ibadah. Tapi begitu selesai beribadah, ibadah enggak membawa dampak kepada diri kita untuk berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Sholatnya mah rajin, tapi pelitnya 17 setan. Sejarah mencatat tuh, begitu Nabi berada di tengah-tengah masyarakat, beliau semangat mencontohkan kepada kita umat, menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Dan perlu diingat, Nabi menebarkan kebaikan, nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Jangankan kepada orang lain desa, jangankan kepada orang lain suku, kepada orang lain agama, Nabi mengajarkan kita ibadah yang hebat, berbuat baik kepada siapapun saja, nggak perlu pilih kasih dan pandang bulu. Maaf nih, maaf, kita kalau mau berbuat baik seringnya pilih kasih dan pandang bulu. Saudara, yakinlah kalau mau berbuat baik seringnya pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tolongin kamu? Kamu kemarin nggak nyoblos saya. Loh, Kanjeng Nabi itu nyontoin, bukan cuma mengajarkan, tapi nyontoin. Orang yang sholatnya berhasil, orang yang ibadahnya berhasil, maka kelihatan indikasinya hidup di tengah masyarakat, dia jadi manusia yang bermanfaat. Saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik kepada Yahudi tersebut. Nah, ini ibadah yang membekas, membentuk kepribadian. Selesai beribadah, jadi manusia yang bermanfaat kepada siapapun juga. Ayo kita lihat. Nabi itu aslinya orang Mekah. Betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Loh, desanya beda, sukunya nggak sama, bahasanya juga beda. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Nabi nggak lihat suku, Nabi nggak lihat desa, Nabi nggak lihat agama, tapi yang Nabi perlihatkan adalah sisi kemanusiaan. Ini penting nih. Saya pernah diundang ceramah di satu kabupaten, sekarang menjadi Kaltara, Kalimantan Utara. Rupanya tiap 2 tahun di kabupaten tersebut ada semacam rapat akbar. Tiap-tiap pemuka agama menyampaikan orasi pidatonya. Dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha,
dari Islam. Dari Kristen diwakili oleh pendeta Gilbert. Dari agama Islam ketika itu saya yang diminta untuk menyampaikan orasi. Saudara, dalam situasi seperti itu, tentu kalau membicarakan substansi agama nggak bakalan ketemu. Kenapa? Tauhidnya beda-beda. Betul apa tidak? Tapi yang pasti semua agama itu mengajarkan sisi kemanusiaan. Apalagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan sisi kemanusiaan. Lewat riwayat yang saya sampaikan barusan, Nabi nggak mandang suku, Nabi nggak mandang desa, bahkan Nabi nggak memandang agama. Tapi yang dipandang oleh Islam, yang dipandang oleh baginda Nabi adalah sisi kemanusiaan. Saudara, tauhid hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk dapat hidayah, nggak bisa, itu haknya Allah. Oleh karena haknya Allah, jangan ngata-ngatain orang lain agama. Jelas ini? Jelas ini? Wong keluarganya Nabi saja banyak yang beda. Betul apa tidak? Abu Lahab itu Pak D-nya Kanjeng Nabi. Bedo. Nabi Lut istrinya nakal. Bedo. Nabi Nuh anaknya kurang ngajar dan durhaka, nggak mau menyembah Allah. Mereka para nabi saja nggak berhak menentukan hidayah. Jelas? Jelas? Nah, saya kembali lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi datang. Apa yang Nabi lakukan kepada orang Yahudi yang sudah tua dan buta tersebut? Nabi berbuat baik kepada Yahudi tersebut. Nabi nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya si Yahudi disuapin Kanjeng Nabi. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia lalu pidato. Mas, kaget. Ya pidato kalau belum dikasih makan ya begini nih, uring-uringan. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Allahu Akbar. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nih, berentikah Nabi berbuat baik kepada Yahudi tersebut? Enggak. Merahkah wajah Nabi dicaci maki Yahudi tersebut? Enggak. Nabi terus menyuapi Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Enggak cuma satu kali. Ini dari ibadah yang hebat nih. Nabi mengajarkan kepada kita sekaligus mencontohkan. Besok Nabi datang lagi nyuapin Yahudi tersebut. Ini Yahudi lagi enak-enaknya disuapin, dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi Yahudi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi nggak ngaruh, tetap nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Kenapa? Yang dilihat oleh Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad sisi kemanusiaan. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah.
Memuliakan mereka berarti memuliakan penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu. Nabi nggak ngaruh, disuapin Yahudi tersebut walaupun sudah mencaci maki kanjeng Nabi. Nah, saya tanya nih, kira-kira yang hadir di sini nih masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara, dah sampai pada kesimpulan, sholat ibadah yang kita kerjakan apapun itu namanya harus membentuk kepribadian. Selesai dari ibadah yang kita kerjakan, kembali kita ke tengah masyarakat, jadilah manusia yang bermanfaat. Saudara, saya ingin mengutip sebuah makalah. Sebab kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Bukan untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menggembirakan Allah. Allah nggak perlu diibadahi, wong Allah maha gagah dan maha perkasa. Betul apa tidak? Sebondowoso orang nggak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak itu? Wong maha pencipta, maha gagah, maha perkasa. Sejawa Timur orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Ibadah dan kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Nah, saya teringat sebuah makalah. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang itu kalau sudah tidak ada baru akan jadi cerita. Pondok pesantren tercinta kita Al-Falah didirikan oleh Allahyarham Kiai Haji Abdul Ghani. Beliau sanadnya tersambung kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Hari ini 400 orang yang berkumpul di pondok pesantren. Semua kita dapat pahala silaturahmi sarang satu. Semuanya dapat satu pahala silaturahmi, nggak akan berkurang sedikit pun insya Allah. Tapi saudara bisa bayangkan kalau jumlah kita yang hadir 400 orang. Hari ini, saat ini juga Allahyarham Kiai Haji Abdul Ghani, Syekhuna Khalil Bangkalan, mereka dapat kiriman pahala dari yang hadir di pondok pesantren ini. Kenapa? Ini perjuangan beliau, ini pengorbanan beliau, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Usia pesantren sudah 110 tahun tapi masih bertahan, maka setiap saat Allahyarham Kiai Haji Abdul Ghani masih dapat jariah pahala dari para santri-santrinya. Artinya kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya kembali buat diri kita. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang kalau sudah nggak ada baru akan jadi cerita. Yang saya alami, dakwah mengantarkan saya ke pelosok-pelosok Nusantara. Dakwah di Bondowoso ini enak, kota besar. Kalau mau dari Banyuwangi, Jember, Bondowoso, jaraknya 3 jam. Kalau mau dari Surabaya juga cuman 4 jam. Kita di tengah-tengah, betul ya? Dan Bondowoso ini kota besar. Allahu Akbar, saudara-saudara. Saya nih dakwah tuh ke pelosok-pelosok terpencil. Lokasi dan tempatnya nun jauh di pedalaman.
Dakwah yang saya lakoni, masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan. Memangnya saya Tarsan apa? Walaupun sudah 16 tahun, 15 tahun, di mana saja saya hadir, keluarga-keluarga kaum muslimin yang saya kunjungi, mereka datang kepada saya untuk menyampaikan, Ustadz, alhamdulillah di desa kami sampai sekarang kami masih terus mendengarkan ceramah-ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Abah saya, abah saya, saudara kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal, sok kenal. Itu artinya kebaikan yang kita lakukan itu manfaatnya buat diri kita sendiri, akan jadi cerita begitu kita sudah tidak ada. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang akan jadi cerita kalau orangnya sudah tidak ada. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang akan kita tinggalkan. Artinya perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik di dalam dunia, supaya kita meninggalkan dunia, orang bercerita tentang kita hal yang baik-baik saja, manfaatnya buat diri kita. Lebih dari itu, nih semua yang hadir nih kan calon-calon jenazah ini, betul ya? Ini segini banyaknya orang nih yang hadir, ada nggak hidup terus-terusan? Calon-calon mati. Ketua panitia tablik akbar yang tadi sambutan bakalan mati apa tidak? Mati. Keamanan pondok bakal mati apa enggak? Mati. Kepala dusun bakal mati apa enggak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Sentimen. Nabi sudah mengingatkan kepada kita tuh, yang nemenin kita adalah perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Yang baik atau yang buruk itu yang bakalan nemenin kita. Kata Nabi kan begitu tuh. Nanti ketika saatnya tiba, malaikat maut akan datang menjemput setiap kita. Semua kita akan merasakan yang disebut dengan sakaratul maut. Calon-calon modar. Satu saat pasti malaikat maut akan datang menjemput. Semua kita merasakan sakaratul maut. Ya Allah, hari itu dicabut ruh kita, terbujur kakulah jasad kita. Rupa-rupanya selama ini kita mau ditemenin orang, disanjung orang, dipuja orang, dihormati orang. Itu karena di dalam jasad kita ada ruhnya. Konsep kematian dalam Islam kan begitu tuh. Menurut Imam Qurtubi, terpisahnya ruh dengan jasad. Begitu ruh sudah pergi meninggalkan jasad, teronggok jasad ini sebagai bangkai. Enggak lagi ada harganya. Gampangnya beginilah. Saudara, Bu, ibu mau duduk dempet-dempetan dengan yang di sebelah ibu.
Itu karena yang di sebelah ibu masih ada ruhnya. Bayangkan kalau yang di sebelah ibu itu sudah tidak ada ruhnya. Kira-kira masih mau duduk dekat-dekatan apa tidak? Wedi. Sadarlah kita, dihormati orang, disanjung orang, dikagumi orang, itu karena jasad kita ada ruhnya. Begitu dicabut oleh malaikat maut, ruh pergi meninggalkan jasad, badan ini seonggok bangkai, nggak berguna dia. Tinggal kewajiban yang hidup mengurusi yang mati. Betul apa enggak? Kewajiban yang hidup ngurusin jasad kita. Mereka kena hukum itu tuh, wajib hukumnya ngurusin jasad kita. Allahu Akbar. Hari itu hari yang sangat istimewa buat kita. Setelah dicabutnya ruh kita, hari itu merupakan hari istimewa buat kita. Walaupun saat itu kita sudah besar, kita nggak boleh mandi sendiri. Akan ada petugas yang datang memandikan kita. Betul apa tidak? Selesai dimandikan, dibungkus kita dengan 3 helai kain kafan. Mau jalan ke masjid nggak boleh sama orang-orang. Betul apa tidak? Diperlakukan istimewa. Dibopong jasad kita itu ke dalam masjid, disolatkan di dalam masjid. Selesai disolatkan, dimasukkan jasad kita ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Selesai disolatkan di masjid, diangkat keranda yang berisi jasad kita tuh. Bismillah wa ala millati Rasulillah, la ilaha illallah. Dibawa keluar. Kemana? Kuburan. Hei, kuburan. Kata Nabi saat itu yang nganter kalian 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, dan perbuatan kita itu nganter ke kuburan. Sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi rumah megah, kendaraan serba mewah, hektaran sawah, uang pun berlimpah di bank maupun di rumah. Harta kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, mereka itu semua kita tinggalkan. Dan boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Harta nggak akan kita bawa. Keluarga, bagaimanapun sayangnya sama kita, tak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Pak, bapak-bapak urusan mati meneng ae. Mohon maaf ya Pak, nanti kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun sayangnya istri kepada kita Pak, manis di bibir nggak sesuai kenyataan. Diturunkan jasad kita oleh orang ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk pakai tanah,
paling istri cuma berdiri di tepian kuburan kita, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi mas." Betul apa tidak itu? Bagaimanapun cintanya nggak mau dia nemani. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, begitu juga sebaliknya, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nah, ibu perlu tahu, kami ini para suami, kalau ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis kalau ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah bahwa yang menemani kita masuk bukan harta, bukan juga keluarga, tapi yang menemani kita perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia, yang baik dan yang buruk, itu yang akan masuk menemani, karena memang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembali lagi, orang yang sholatnya berhasil, orang yang ibadahnya berhasil, maka kelihatan indikasinya hidup di tengah-tengah masyarakat, jadi manusia yang bermanfaat. Bapak ibu saudara-saudara, mau meningkatkan ibadah? Yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah? Mau hidup menjadi manusia yang bermanfaat? Mau menebarkan kebaikan? Saya tes siang ini bersama dengan saya. Ibu bapak saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 35.000. Itu pun lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu. Mahalan lihat monyet ketimbang lihat. Kita orang Bondowoso tahu lah, yang namanya sedekah itu yang penting ikhlasnya. Itu penting tuh. Betul apa tidak? Buat apa sedekah jumlahnya kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah jumlah besar tapi ikhlas. Nah, lagi-lagi deh, sedekah yang kita lakukan di alam dunia bukan untuk menguntungkan Allah. Allah nggak perlu kita sedekahi, wong Allah maha kaya. Betul apa tidak? Tapi manfaat dari bersedekah yang kita lakukan itu akan kembali buat diri kita. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Dengan apa ya Rasulullah? Sedekah yang waktu di dunia kamu lakukan, itu sedekah akan jadi lentera, pelita cahaya yang menerangi alam kuburmu. Ayo kita bikin cahaya yang terang di alam kubur kita dengan amalan sedekah. Ustadz, kalau gitu saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon 1 juta. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz. Patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin betul. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz. Pentol korek, remeng-remeng, lumayan masih terang juga ya. Kita bikin cahaya lampu yang menyinari untuk kepentingan kita sendiri. Nanti teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Mana panitia? Dimulai dari saya dulu nih. Saya bawa uang apa enggak ini?
sambil kita bacakan sholawat nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Bi ahlil bad salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamin wa min ghummah bi ahlil badriya salatullah ala toha rasulillah. Salatullah sekali lagi sama-sama. Salatullah salamullah Salatullah salamullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak ibu saudara-saudara, saya titip pesan tanpa bermaksud menggurui. Sejak azan ya, selawatan. Oke. Saya titip pesan, nggak ada maksud menggurui, apalagi ini pondok pesantren, khususnya pesantren Al-Falah. Sanatnya sama dengan sanat saya, malah saya kalah tua. Kiai Haji Abdul Ghani Allah yarham langsung ke Sayyiduna Khalil Bangkalan. Saya dipondokan oleh abah saya di Jombang, pondok pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh Hasim As'ari. Sanatnya juga sampai ke Sayyiduna Khalil Bangkalan. Teman-teman saya, alumni Tebu Ireng nih, alhamdulillah mereka mendampingi saya di pondok pesantren Al-Falah. Saya titip pesan, Bapak Ibu saudara-saudara, mulai hari ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amaliyah sedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, hakul yakin pahala itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang pahalanya kita kirimkan buat mereka, Allah bukakan pintu rahmat keluarga kita, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah.
Terima kasih kepada pengurus pesantren, terima kasih kepada para panitia tabligh akbar dan tokoh masyarakat, terima kasih kepada teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah. Yayasan inilah yang memprakarsai safari dakwah saya di Jember dan Bondowoso. Jember kemarin 2 hari dari Jumat sampai Sabtu. Sekarang hari Ahad sampai Senin di Bondowoso. Besok malam selesai kajian terakhir di Bondowoso, saya harus kembali ke Jakarta via Surabaya, ngejar pesawat yang pertama karena di Jakarta paginya juga masih ada agenda acara. 4 hari saya muter Jember dan Bondowoso, enggak bawa istri, ndase mumet loh, kepala udah sakit ini. Yayasan Darud Dakwah ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kami sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal dan pengamal Al-Quran serta 1000 ulama Nusantara. Saudara, program ini bukan hayalan, tapi ini kenyataan. Sebab apa? Kita umat Islam punya sumber daya yang mumpuni, modal yang luar biasa. Ayo lihat nih, Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, betul apa tidak? Rakyat Indonesia sekarang ini 285 juta orang. Islam mayoritas, jumlahnya 87%. Kira-kira 87%-nya itu jumlah umat Islam di Indonesia 225 juta orang. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Kalau nguyu bareng sebondowoso banjir. Betul apa tidak? Jumlah yang banyak, tapi sayang kita baru menang kuantitas, baru menang jumlah, tapi kualitas masih harus kita tingkatkan terus. Apa buktinya? Penghafal terbanyak mushaf Quran Palestina. Padahal rakyat Palestina cuma puluhan juta orang saja. Kita nih umat Islam di Indonesia dari Aceh sampai Papua, kalau kita mau bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama Nusantara bisa terwujud, mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun. Mudah-mudahan dengan program-program semacam ini ke depan Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Salah satu di antara mereka semua mudah-mudahan anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekelumit nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hardi sambil mengajak kita para jamaah untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal dan pengamal Al-Quran serta 1000 ulama melalui donasi, infak dan sedekah. Saya garis bawahi, kalau nanti ada yang mau ikut, niatkan pahalanya, kirim buat orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia. Yakinlah akan menambah keberkahan kita di kemudian hari. Kepada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Dalam safari dakwah ini memang kita ada program, yaitu di samping dakwah dan safari dakwah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama. Nah, mencetak 1000 ulama ini kita kemudian wujudkan dengan apa? Dengan memberikan beasiswa untuk putra-putri kita dari seluruh Indonesia yang sudah lulus SMA tentunya ya. Lulus SMA, dia sudah hafal Al-Quran minimal 15 juz, kemudian tahu dasar-dasar bahasa Arab. Nah, nanti kita seleksi, kemudian kita beri pembekalan, kemudian kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir.
Nanti Bapak Ibu kalau ada putra-putrinya mau diikutkan boleh ya, nanti boleh. Maka dari itu untuk program-program ini akan terlaksana dengan baik, perlu dukungan dari umat Islam di seluruh Indonesia. Maka kami bersama Pak Kiai ini keliling ke seluruh Indonesia nih, udah 2 tahun ini ya. Di Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, di Jawa sering, di Bali, di Lombok, semuanya sudah. Nah, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung juga. Jadi di setiap kita safari dakwah ini banyak yang mendukung ke program ini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada yang mendukung ya, mau mendukung ke program ini, dan tentunya perlu dukungan juga ya dari Bapak Ibu ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung, minat mendukung ke program ini, nanti akan diberi apresiasi hadiah oleh Pak Kiai. Apa itu hadiahnya? Yaitu berupa mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ini istimewa. Kenapa istimewa Ustadz? Iya, karena satu, di dalamnya sudah ditandatangani oleh Pak Kiai sebagai bentuk rasa kasih sayang Pak Kiai kepada jamaah yang mendukung ke program safari dakwah kami. Nanti bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan angkat tangan, maju ke depan sini ya, maju ke depan panggung sini ya. Nanti mushaf Al-Qur'annya akan diberikan oleh Pak Kiai langsung, bukan oleh saya ya. Setelah mendapatkan hadiah mushaf Al-Qur'an,